Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan Umo Batus Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang kuburan Dadong Guliang. Semoga tiada halangan. Swastiastu. Saya lagi simpang di Petilas Dadong. Pada abad ke-17, lokasi Desa Akah tidak berada pada posisinya saat ini, namun berlokasi di sebelah barat sebuah sungai di Dusun Yang Hapi. Desa ini memanjang dari arah selatan, yaitu Tempek Pekarangan, Umedalem, Paumahan, Beluluk, dan Yang Api. Menurut cerita, asal-usul kepindahan Desa Akah erat kaitannya dengan cerita Dadong Guliang. Nama Guliang sendiri dikabarkan berasal dari sebuah desa di Bangli. Namun sayangnya, Dadong Guliang tidak diterima dengan baik di desa tersebut, sehingga akhirnya memutuskan untuk pindah dan menetap di Desa Akah, tepatnya di Dusun Yang Api. Keputusannya untuk pindah menjadi salah satu bagian yang menarik dari cerita yang mengelilingi misteri Dadong Guliang. Umur Dadong Guliang pada saat pindah kurang lebih 70 tahun. Dadong Guliang selalu menjawab dengan tegas bahwa usianya adalah 70 tahun. Namun, keistimewaan Dadong Guliang bukanlah pada usianya, melainkan pada ilmu yang dimilikinya. Ia dikenal sebagai seorang perempuan sakti yang memiliki ilmu hitam atau penestian. Kesaktian Dadong Guliang ternyata tidak dipergunakan untuk membantu masyarakat, tetapi sebaliknya adalah menyakiti masyarakat. Ini tak kemen tiang, Tanuning lah kan asalnya beli Majapahit. Majapahit asalnya pindah beli ke Guliang dan ke Bangli. nikah ben? Ke Bangli di situ, Lenten desa, master desa Guliang. Karena Sugreng di situ, ada ini Dadong Guliang. Menurut setahu Pak E demen. Iya, yang dan kelingser, dan pindah ke Kelungkung. Ada susah pindah ke Kelungkung? Tiang Tanuning nih ke. Pengkalan YouTube ini ke Tanuning. Dan dikira karena belinya di Lord Polisi ke Mangkin dicari ke. Angkat benten dari ke Subak Perumahan dari Subak. Lord Polisi ke. Dan tapi kalian itu beberapa tahun itu karena saya bilang sakit basah ngelkodak kocak nih kena tiang Tanuning pantan tiang Iwan. Menurut cerita yang ini kan ngingang untuk benda kerja kah. Ngepak aja bawa ke bersih. Mereka langsung ikan nyelidikin langsung ikan. Karena rangannya bentak saya nih kan, ketundung atas nih kan, di desa nih kan, berikir nih kadang-kadang kelundur-lundur. Beberapa tahun lah kan itu, udah nikah dari sini, karya dari Pancoran Guliang, Guliang makin kali Pancoran itu kali keramat Pancoran. Pada saat itu banyak warga yang meninggal alias gerubuk yang diakibatkan oleh ulah Dadong Guliang. Atas kejadian itu, maka Mance Desa Akah melaporkan kepada Raja Kelungkung atau Ida Dalem. Akhirnya Ida Dalem memutuskan untuk memindahkan masyarakat Akah lama ke timur, yaitu posisi Desa Akah saat ini. Bukan saja masyarakat yang pindah, tetapi sampai Pura Dalem pun dipindahkan. Sehingga saat ini Desa Akah memiliki pura dalam yang berjauhan dengan Setre. Bukti sejarah lain juga menyebutkan lokasi awal Desa Akah lama yang kini menjadi sawah masih disebut Tempekan Pekarangan, Tempekan Umedalem, Tempekan Paumahan, dan Tempekan Beluluk. Sedangkan asal-usul Desa Akah menurut sejarah dinyatakan pada suatu saat oleh Raja Ida Dalem dilihat ada suatu cahaya mencuat ke atas langit yang terang benderang.
Melihat kejadian ini, raja mengutus para Mahapatih untuk meneliti dari mana dan di mana sumber sinar tersebut. Ternyata setelah ditelusuri, berada di sebelah utara Puri Klungkung, yaitu bersumber dari akar-akar yang menumpuk dari tetebangan pohon sebagai akibat peramasan hutan untuk pemukiman Desa Akah Baru. Lokasi ditemukannya sinar tersebut kemudian didirikan sebuah pura yang diberi nama Pura Gumi. Untuk melindungi penduduk di daerah baru atau yang sekarang disebut Desa Akah, maka di sudut desa ditandai dengan adanya 5 pengancing jagat, yaitu di timur laut diberi nama Manunggal, di tenggara diberi nama Gerio Tape, di barat daya diberi nama Gumi Uwuk, di barat laut diberi nama Penyimpenan, dan di tengah diberi nama Catuspate atau Pempatan Desa Akah, tepatnya di depan kantor Desa Akah sekarang. Kuburan Dadong Guliang sendiri merupakan tempat yang sangat keramat, terletak di Desa Pekeraman Akah, Kecamatan Klungkung. Kuburan ini memiliki luas hanya sekitar 3 kali 3 meter. Kuburan yang berukuran kecil ini tidak ada gumukan. Hanya ada pohon mengkudu dengan sangar dan tugu kecil dari beton. Tidak ada yang tahu penyebab kematian dari Dadong Guliang atau kapan Dadong Guliang meninggal. Penemuan kuburan ini terjadi ketika istri Ketut Kontan, juru sapuh kuburan, sakit dan dimintakan obat di sebuah tugu di bawah pohon tibah. Setelah sembuh, istri beliau lalu mendapatkan pewisik untuk menjaga areal tersebut. Lewat sebuah mimpi, maka diketahui di sana adalah kuburan dari Dadong Guliang. Namun naasnya, areal kuburan tersebut sudah terjual pada orang lain untuk biaya ngabean keluarga besarnya. Hal ini menyebabkan keluarganya tidak bisa leluasa keluar masuk areal kuburan Dadong Guliang. Lalu istri beliau minta kepada Dadong Guliang agar diberikan jalan untuk membeli kembali lahan tersebut. Seiring berjalan waktu, lahan itu dapat dibeli kembali oleh beliau. Setelah tanah menjadi hak milik beliau, banyak kejadian aneh yang terjadi di areal tersebut. Corong 6 dasa amau ni keken kudir ni. Napina? Pijar. Oh, pujar. Ni dia bibit kelapa ni kan. Mesti unan jaga ni ke matur. Ini sarkin ke unjuk kudir napi ten bakat-bakat pada. Dan mentan 5 menit berbakat mono langsung tebak tiang tadi kan tadi. Enten nak aneh-aneh kita nak di sini dan pantan bok-bok tadi. Nggih. Tapi ni mentan enten aturan dia. Wah, yen ngodal Pak di napi ngodal lagi. Cuma aturan di mana tempat lan nepi. Di mana tempat landap kan? Nggih. Oke. Aturan bukan tanah pajang, bukan api juga nanti. Apin pajang napi. Jangan aja tiang ni ke anu ni nak dukun nak kampung. Pak Panji ada ni ke sana uli Sidoarjo. Ya kan mereka kalau nak subad. Pas aja tiang bakti dari itu. Di situ bang tiang cek kan. Ada apa Pak? Ini datang kadang sedang berdiri. Juga dari itu tiang cenep simpang dan iwang dia. Kadang-kadang ni ngakin. Tidak akan menasa badan itu nak matuan yang beli nyarian nak kerja. Dan lagi panas lagi unik ada bungka ni alian tiang bungka. Nek Pak tuh. Nek lenteng tiang. Lagi ya tadi kan selama enten 2 minggu lama tergerak. Salah satu cerita yang menarik adalah tentang kemampuan dari kuburan Dadong Guliang untuk meredakan tangis seorang bayi yang sering menangis di tengah malam tanpa henti.
orang tua bayi tersebut akan mencolek tanah dari kuburan Dadong Guliang dan mengoleskannya ke dahi sang bayi. Hasilnya, tangis bayi tersebut akan segera mereda, seperti terdapat kekuatan magis yang datang dari kuburan tersebut. Selain kuburan Dadong Guliang, terdapat juga cerita tentang pancuran yang dianggap berkaitan dengan kuburan tersebut. Pancuran ini terletak di pinggir Tukat Bubuh di dusun yang api, dan diyakini memiliki kaitan dengan kehadiran Dadong Guliang. Ada sebuah cerita yang menyebutkan bahwa Ida Dalem mengutus seorang mance untuk mengusir Dadong Guliang dari dusun yang api. Akan tetapi Dadong Guliang menantang utusan tersebut. Barang siapa yang mampu membuat pancuran akan tetap tinggal di sini. Yang tidak bisa membuat pancuran harus meninggalkan areal ini. Dalam tantangan tersebut, Dadong Guliang mampu membuat 2 buah pancuran. Namun utusan dari kerajaan Kelungkung tidak mampu membuat pancuran. Hal ini menyebabkan utusan tersebut kembali ke kerajaan dan Dadong Guliang tetap tinggal di daerah tersebut. Saat ini masih terdapat 2 buah pancuran di sana. Satu khusus untuk wanita dan satu lagi khusus untuk pria. Warga menggunakan pancuran ini sebagai tempat permandian. Tetapi mereka juga menjaga dengan sangat hati-hati agar tidak mengotori atau merusak tempat tersebut. Kepercayaan dan kekuatan mistis Dadong Guliang telah membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati di desa Akah dan sekitarnya. Warga percaya bahwa kuburan dan ilmu yang dimilikinya memiliki kekuatan untuk memberikan keajaiban, kesembuhan, dan kesejahteraan. Sejumlah cerita mengenai orang-orang yang mendapatkan kesembuhan, pertolongan dari Dadong Guliang telah menjadi bukti kuat atas kepercayaan ini. Orang-orang tersebut tidak hanya berasal dari desa Akah atau dari Kabupaten Kelungkung. Mereka datang dari seluruh penjuru Bali, bahkan ada yang datang dari Jawa. Areal kuburan Dadong Guliang tepat berada di belakang rumah I Ketut Kontan, juru sapuh kuburan Dadong Guliang. Mereka mempunyai komitmen untuk menjaga kuburan dan pancuran tersebut. Seiring berjalannya waktu, komitmen keluarga ini semakin kuat dan mereka rajin melakukan persembahan dan menjaga kuburan Dadong Guliang beserta pancurannya. Rainan demi rainan, keluarga ini masih membanten di tempat tersebut sebagai bentuk penghormatan dan kepercayaan kepada Dadong Guliang dan kekuatan mistisnya. Dadong Guliang adalah salah satu misteri menarik yang menjadi bagian dari kekayaan budaya dan tradisi Bali. Demikian perjalanan kami kali ini dikutip dari berbagai sumber. Om Santi 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 Om.